Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, syukur alhamdulillah senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang tercurah pada kita semua, terlebih dengan iman dan Islam melalui risalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, berikut setia beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua betul-betul istiqamah menjadi pengikut setia baginda Rasulullah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan takut atas azab Allah SWT. Itulah sesungguhnya manifestasi ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan rangka melaksanakan perintah Allah SWT, menjauhi larangan Allah, tentu pedoman kita tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Lebih-lebih di akhir Ramadan ini kita peringati nuzul sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dengan 3 fungsinya. Yang pertama, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Namun kedua, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas dari petunjuk itu. Dan yang ketiga, wal furqan. Al furqan artinya pembeda, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang patut kita tinggalkan. Itulah sesungguhnya Al-Quranul Karim yang tidak perlu kita perdebatkan kembali kapan turunnya. Allah sudah memberikan informasi yang sangat valid bagi kita semua, yakni di bulan Ramadan. Lalu pertanyaan lebih lanjut, bagaimana langkah-langkah kita untuk mengamalkan Al-Quran? Banyak orang yang sudah mampu membaca Quran, lalu mungkin mempelajarinya dan bahkan menghafalnya. Lebih jauh adalah mengamalkan Al-Quran. Tentu langkah yang pertama dan utama, kita memiliki Al-Quran. Itu langkah yang harus kita lakukan. Lebih-lebih bagi kaum muslimin yang sudah mumayyiz, yang diberlakukan hukum kepadanya. Di era kekinian, di generasi alfa, di era 4.0 sekarang ini, sudah tidak dapat lagi kita pungkiri bahwa kita semua memiliki Al-Quran. Baik Al-Quran yang tercetak maupun Al-Quran digital. Bahkan sekarang ada Al-Quran online. Subhanallah. Ini kesempatan bagi kita semua, umat Islam, untuk memiliki Quran. Lalu kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, langkah selanjutnya adalah kita mampu membaca Quran. Bahkan di era kekinian sudah banyak metode-metode yang dikembangkan dan rangka menjadikan kita mampu membaca Quran. Kalau di zaman dulu ada namanya metode Baghdadiyah. Kalau di kampung-kampung disebut dengan metode turutan. Kita menurut saja dari apa yang disampaikan oleh para ustadz, para ustazah. Lalu ada juga metode yang cukup berkembang. Subhanallah, perkembangan pesat sampai ke Saudi Arabia. Metode Iqra. Tanpa dieja langsung dibaca. Dan bahkan berkembang lagi yang lain-lain. Tapi tentu ada kategori yang harus kita persiapkan.
Karena semua yang kita baca itu adalah perintah Allah SWT. Al-Quran nyatakan, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kita membaca Quran dengan tartil. Tartil di sini bermakna dengan tajwid. Oleh karena itu para ulama mengisyaratkan bagi kita semua bahwa ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah dengan tajwid. Ternyata tajwid ini wajib bagi muslim dan muslimah, fardu ain, untuk membacanya dengan tajwid. Lalu kemudian setelah kita membaca, tentu kita mencoba memahami apa yang dibaca. Dalam konteks kekinian, banyak orang yang telah membuat Al-Quran itu mudah dipelajari. Ada sekarang berkembang Al-Quran labziyah. Contohnya, ketika kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismi dengan nama Allah, Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallah. Ini Al-Quran yang secara labziyah. Lalu kemudian untuk memahami lebih lanjut, terkadang dinasyidkan bacaan kita. Kita sudah banyak membaca suratul Fatihah. Bahkan satu hari minimal kita 17 kali sehari semalam membaca suratul Fatihah. Namun ketika ditanya, apa arti yang kita baca? Terkadang ada yang agak malu-malu, bahkan tidak tahu apa yang dibacanya. Disinilah beberapa ahli Al-Quran dengan mudah mempermudah untuk memahami bacaan Al-Quran itu, terutama suratul Fatihah ini, dengan cara dinasyidkan. Seperti di taman-taman pendidikan Al-Quran kita, para asatiz mengajarkan pada anak-anak kita. Bahkan ini digemari juga bagi anak-anak, bahkan orang yang sudah punya anak dan beranak pinak. Subhanallah, bagi ibunya anak-anak, wah gemar sekali bacaan seperti ini dengan nasyidnya. Seperti senandung Al-Fatihah, dengan menyebut namamu ya Allah, yang Maha Pengasih Penyayang. Segala puji bagimu ya Allah, pemelihara seluruh alam raya. Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanyalah kepadamu kami menyembah, dan padamu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Perkenankan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ternyata ini pendekatan untuk memahami apa yang kita baca yang dinasyidkan. Lalu banyak lagi hal yang dapat kita lakukan. Banyak yang sudah menghafal Quran, bahkan di majlis untuk menghafal Al-Quran telah tumbuh berkembang sekarang ini di mana-mana. Mudah-mudahan Al-Quran betul-betul terjaga oleh kita semua. Dan ini sesungguhnya langkah yang maju bagi kita semua sekarang ini. Lebih-lebih ketika kita telah menghayati apa yang kita baca, lalu kemudian bagaimana selanjutnya kita mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan keseharian kita.
Semoga apa yang kita lakukan betul-betul dalam rangka mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan ini. Karena Al-Quran adalah way of life, pedoman kita dalam kehidupan dunia yang fana ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi barokah, lebih-lebih di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan yang penuh maghfirah, ampunan Allah, dan kita akan nantinya itqum minan nar, terlepas dari siksa api neraka. Semoga apa yang kita sampaikan ini berkenan bagi kita semua, dan kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqallah wa afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.